أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pemirsa sahabat Al-Quran, a'azzani Allah wa iyyakum jami'an. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memuliakan kita semua dengan Al-Quran di dunia dan di akhirat kelak insyaAllah, dan Allah jadikan kita di antara ahlul Quran biiznillah. Pemirsa, kita akan kembali melanjutkan pembahasan fasahatul lisan pada bab makharijul huruf insyaAllah. Pada episode kali ini kita akan masuk pada pembahasan sifatul huruf, dan kita sudah membahas pertemuan atau episode sebelumnya pada sifat al-hams dan al-jahr, dan juga kita sudah membahas asyiddah, ar-rakhawah dan at-tawassut. Pertemuan kita kali ini kita akan membahas tentang sifatul huruf, yaitu al-isti'la wal istifal. Al-isti'la ya, dan lawannya al-istifal. Baik pemirsa, azani Allah wa iyyakum jami'an. Al-isti'la secara bahasa artinya al-irtifa', yang artinya adalah naik atau terangkat atau tinggi. Adapun secara istilah artinya adalah tasa'udus sauti ilal hanakil a'la inda nutqil al-harfil musta'li. Naiknya suara atau terangkatnya suara ke langit-langit mulut ketika mengucapkan huruf-huruf isti'la. Nah, huruf isti'la itu apa saja? Yaitu khussa, dawtin, qil. Kha, sa, da, gha, ta, qa, dha. Maka kesemua huruf ini dibaca dengan tebal. Jadi, seperti dalam istilah, ketika kita mengucapkan 7 huruf ini, khussa, dawtin, qil, maka suara kita ya akan seperti yang terlihat di gambar, itu akan naik ke langit-langit, menembak ke langit-langit, baru kemudian keluar. Tidak langsung keluar. Kalau langsung keluar, maka suaranya tidak menebal. Tapi karena dia menembak dulu ke langit-langit, baru kemudian keluar, maka jadilah suaranya, gema suaranya berkumpul di dalam mulut, maka menjadi suara yang tebal. Jadi ketika kita mengucapkan huruf tersebut, kha bukan kha, so bukan sa, karena suaranya naik ke langit-langit, ya suaranya menebal ya. Dan juga dikatakan pangkal lidahnya terangkat ya, seperti yang terlihat di gambar. Jadi isti'la, pangkal lidahnya terangkat, kata kuncinya pangkal lidahnya terangkat ya. Maka gimana cara mengangkat pangkal lidahnya? Coba keraskan pangkal lidah kita, otomatis akan terangkat ya. So, keraskan, otomatis dia terangkat. Maka lidah kita ketika kita keraskan pangkalnya, maka dia akan naik seperti yang terlihat di gambar, dan tengahnya melengkung karena kita keraskan. Ibarat tangan ini kalau misalnya lentur seperti ini ya, sa, tapi ketika kita keraskan, nah akan ada lengkungan. Seperti itu juga lidah kita ketika kita keraskan, maka akan seperti lengkungan seperti itu ya. So, kha, bo, po, qa ya, dan seterusnya. Nah, pemirsa azani Allah wa iyyakum jami'an, itulah huruf-huruf isti'la dan pengertiannya. Dan sekarang agar lebih jelas kita coba latihan langsung. Jadi ketika ketemu 7 huruf ini, maka suaranya langsung ditebalkan. Mau fathah, kasrah, dhammah, sukun, semuanya ditebalkan. Cara menebalkan seperti tadi, yamtali'ul fam bisadahu, mulut dipenuhi dengan gema suara seperti orang yang kumur-kumur. Kita latihan, silakan diikutin dan direkam. Baik. Ya, huruf kha. Jika dilihat panduan di buku, itu ada yang fathah, kasrah, dhammah dan sukun. Nah, kita ikut sesuai dengan buku. Ya, dimulai dari kha. Khalaqa. Kha, jangan kha. Kha, khalaqa. Baik. Wal akhirah. Nah, kadar ketebalan ketika kasrah itu jauh lebih itu di paling rendah ketebalannya. Jadi ketika fathah dan dhammah dia lebih tebal. Wal akhirah ya. Yadkhuluna, khu-nya tebal, lu-nya tipis. Yadkhuluna. Akhlada,
jangan tapi tebal ya. Akhlada. Sad ya. As-samad. Jangan as-samad. Radiyah. Al-maghdubi. Jangan dubi, jangan zubi, al-maghdubi. Tadlil. Ghasiqin. Falmughirati. Ghutha'an. Ya, kita ulang. Al-maghdubi, huruf ghain yang sukun. Tebal juga. Jangan maghdubi. As-sirata. Khati'ah. Tuba. At'amahum. Waqaba. Al-mustaqim. Ini huruf qaf ya. Al-mustaqim. Qul. Al-falaq. Semuanya tebal. Huruf dha. Dhahraka. Azim. Yadhunnu. Mahfuz. Nah, tebal. Jadi semua hurufnya tebal. Diperhatikan ya. Huruf khasadaghataqadha. Khusudughtuqudhu. Khisidghitiqidhi. Nah, seperti itu. Baik pemirsa, azani Allah wa iyyakum jami'an. Lawannya dari isti'la namanya adalah al-istifal. Al-istifal artinya al-inkhifad. Secara bahasa al-inkhifad artinya adalah merendah. Kalau tadi suaranya naik, tinggi, terangkat, ini suaranya rendah, merendah ya, tidak terangkat ya, santai, rileks saja. Maka secara istilah artinya ada mutasa'udus sauti ilal hanakil a'la inda nutqil harfil musta'li, yaitu tidak naik suara, tidak terangkat suaranya ke langit-langit ketika mengucapkan huruf yang istifal. Jadi ketika kita mengucapkan huruf-huruf yang istifal, maka lidah kita tidak terangkat dan juga suara kita tidak terangkat. Nah, maka ketika kita baca huruf-huruf selain khasadaghataqadha ya, lidah kita rileks saja. Ya. Dan tidak ditebalkan kecuali pada 3 huruf, yaitu ra, la, lam, dan alif di beberapa keadaan saja. Ya, misalnya ini, ya, tha, jangan tho, tha, tho, ya. Tha, normal, relax. Tha, ya, ba, ya, a, misalnya, a, ha, kan nggak mungkin ho. Nah, jadi pasti dibaca dengan relax dan tipis, ya. Bisa kita lihat di gambar ya, seperti itu. Ketika kita mengucapkan misalnya huruf hamzah ya, lidahnya rileks saja. Enggak terangkat. Huruf kaf juga gitu, pangkal lidahnya terangkat karena dia makhrajnya ya memang di pangkal lidah menyentuh langit-langit ya, yang tak bertulang dan yang bertulang. Namun secara suara dia tidak terangkat, tetap keluar langsung. Ya, keluar dari pita suara langsung keluar, tidak naik dulu, nembak dulu baru keluar, tidak. Tapi ya. Nah, agar lebih gampang kita lihat di contohnya, misalnya yang fathah ya. Sekalian latihan. Sabata, jangan sabata atau sabata. Sabata, tipis ya, tarqiq. Kita akan bahas tema ini kesendirian nanti. Kemudian azama ya, nayaja, wadaha. Nah, ra tebal ya. Namun dia tidak selalu tebal ya. Ra
rafaha, ya, adzasa, la syaka, a. Nah, di panduan boleh dilihat ya, itu huruf-hurufnya ya. Thabata, azama, naya, jawada, hara, faha, adza, ya, salasha, ka. Itu kita harokatin. Kalau mau disebutin hurufnya tidak usah diharokatkan. Jadi semuanya dibaca tipis. Itu berarti selain huruf-huruf yang isti'la 7 huruf, berarti huruf isti'la 7 huruf, berarti sisanya 22 huruf ya. 22 huruf dibaca tipis semuanya kecuali 3 huruf yang kita sebutkan, yaitu ra, alif dan lam di beberapa keadaan. Kenapa dia nggak masuk ke huruf isti'la? Kan dia juga dibaca tebal ketika fathah misalnya huruf ra, atau lam dibaca tebal juga ketika bertemu lafaz Allah. Kenapa seperti itu? Karena yang masuk huruf isti'la, yang dikategorikan huruf isti'la adalah yang semuanya tebal dalam semua keadaan, baik ketika fathah, kasrah, dhammah ya. Tapi kalau kita bahas pembahasan tebal dan tipis, maka huruf isti'la plus 3 huruf ini masuk ke huruf tafkhim atau huruf tebal. Pemirsa azani Allah wa iyyakum jami'an, sebagai penutup di bab isti'la kita latihan surah Al-Kautsar. Suratul Kautsar, silahkan masing-masing buka bukunya atau buka mushafnya dan silahkan direkam suaranya. Setelah itu nanti didengarkan kembali sambil disamakan dengan suara kita atau suara kami. Taib. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamun. Thumma kalla sawfa ta'lamun. Kalla law ta'lamuna 'ilmal yaqin latarawunnal jahim thumma latarawunnaha 'ainal yaqin thumma latus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Jadi fokus huruf-huruf yang tipisnya. Standar huruf tipis itu mengikuti standar huruf tipisnya Arab, bukan standar tipisnya bahasa Indonesia atau bahasa daerah. Karena bahasa kita cenderung itu tebal tipisnya. Misal, aku adalah, a bagi orang Arab itu tebal. Orang Arab mengucapkan a itu dengan aku, bukan aku, ku, aku adalah, bukan adalah. Nah, maka alhaakumut takatsur, bukan alha, bukan alhaakumu. Alha, bukan alha. Alha, ha. Bata saja, bukan abata saja. Jadi dilatih ketebalannya seperti itu ya. Seperti orang yang nyengir ya. Untuk latihan awal-awal seperti orang yang nyengir. Abata saja, ha kha dadzaro ya. Yang tebal ditebalkan, yang tipis ditipiskan. Nah, mirsa azani Allah wa iyyakum jami'an, demikian pembahasan kita pada sifat isti'la dan istifal ini, dan insyaallah nanti kita bahas khusus permasalahan tebal dan tipis di makhrajnya insyaallah. Taib. Fajazakumullah asal jaza. Kita ketemu kembali di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.